Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tapi kami di sini tidak sedang mencari jodoh, melainkan menyelesaikan tugas RBL Fisika Dasar 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Catherine Kezia, Apriliani Swardani, Ahmad Viko, Noel Taripar, Hamdan Willis, dan yang terakhir ada Peter Sahala. Di sini, kami akan membahas tentang penerapan hukum Lorentz pada bel listrik sederhana. Apa sih bel listrik sederhana itu? Bel listrik sederhana merupakan suatu alat yang menghasilkan suara dari adanya perubahan energi listrik menjadi magnet, yang nantinya menimbulkan energi gerak yang berfungsi sebagai sumber penghasil suara. Ketika terdapat arus listrik yang mengalir pada kumparan, maka besi yang terdapat di sekitar bel akan menjadi elektromagnet yang mampu menggerakkan lengan pemukul sehingga bel dapat berbunyi. Pengaplikasian gaya Lorentz pada penerapan bel listrik sederhana. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Arus listrik di dalam medan magnet akan memberikan gaya jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah kumparan atau loop. Salah satu sisi loop didekatkan dengan sisi loop, sehingga sisi-sisi loop mendapatkan gaya yang berlawanan. Gaya yang berlawanan ini akan menghentikan tenaga putar atau torsi untuk memutar kumparan. Persamaan yang diterapkan pada bel listrik sederhana diperoleh dengan rumus B sama dengan μ0 dikali I dikali N dibagi dengan L, di mana B adalah induksi magnetik di titik P, μ0 permeabilitas vakum, I adalah kuat arus listrik, L adalah panjang solenoida, dan yang terakhir N adalah banyak lilitan kawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 BL Fisika TPB 23A. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Noel Taripar Sinambela dengan NIM 121210112. Perkenalkan, nama saya Peter Salatua dengan NIM 1213045. Perkenalkan, nama saya Apriliani Swardani dengan NIM 1212108. Perkenalkan, nama saya Catherine Kezia Priscilla dengan NIM 12121010. Perkenalkan, nama saya Hamdan Willis Saputra, NIM 12130043. Perkenalkan, nama saya Mantikus Sanjaya dengan NIM 1212101111. Jadi untuk langkah pertama pembuatan alatnya, kita lilitkan kawat kepada dinamonya di bagian positif dan negatifnya. Setelah kabel dililitkan kepada dinamo, lalu kita uji coba dinamo dengan cara melilitkan kabel ke batu baterai. Nah, seperti yang dapat dilihat di video, bahwa dinamo dapat bergerak. Setelah berhasil dicoba, lalu lilitkan kawat kepada saklar. Nah, kalau menggunakan saklar yang berkaki 3, kaki yang berwarna emas itu tidak usah digunakan. Lalu lilitkan lagi kawat-kawat yang tersisa kepada baterai supaya semuanya terhubung. Setelah itu bisa kita coba dengan saklar apakah dinamo bergerak, dan hasilnya bergerak. Setelah pembuatan alat selesai, baru kita dapat menempelkan alat-alatnya kepada wadah. Nah, di sini untuk kelompok kami, alat untuk
membunyikan belnya, kami menggunakan alat yang berada di sekitar. Bisa divariasikan juga tergantung alat yang berada di sekitar kalian. Setelah itu tinggal dirapikan saja, tinggal ditempel-tempel dan di selotip bagian-bagian yang memerlukan selotip. Dan alat pun telah berhasil dibuat. Seperti ini penampakan alat yang telah berhasil dibuat. Keunikan dan kelebihan. 1. Alat yang digunakan mudah didapat dan menggunakan barang bekas. 2. Dapat digunakan untuk sistem keamanan dan bisa menjadi alarm penanda. 3. Proses pembuatan dapat dilakukan di mana saja. Kekurangannya. 1. Untuk dapat membunyikan bel diperlukan aliran listrik yang tinggi agar pemukul bel dapat bergerak sehingga bel berbunyi. Kedua, dalam pembuatan dibutuhkan ketelitian yang tinggi agar tidak terjadi kesalahan. Ketiga, alat yang digunakan masih terlalu sederhana dan membutuhkan banyak perbaikan. Saran pengembangan. Pertama, alat pada pemukul bel tidak konstan pada kecepatan memukulnya, sehingga diperlukan pengembangan pada struktural. Yang kedua, produk dapat berkembang dengan adanya penelitian lebih lanjut, sehingga alat menjadi lebih canggih. Dan yang terakhir, alat yang digunakan harus ditingkatkan lagi agar menghasilkan produk yang optimal. Selesai sudah presentasi kelompok kami, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Dan jika ada perasaan, mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thanks for watching.